Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Dan kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Episode kali ini kayak bakal beda. Dan mungkin kemarin kalian udah ditemenin sama Mas Fari, sama Mas Koko ganteng. Dan spesial di episode kali ini aku punya dua perempuan-perempuan yang lagi FVP terus ya dari kemarin. Yang topiknya lucu banget tentang dewasa dan menikah gitu kan. Oke, sebelumnya kalau kamu relate, kalau mungkin kamu lagi ngerasain fase ini, denger ini pelan-pelan. Oke, yang dekat aja. Halo teman Rian, kenalin aku Acil. Aku Nira. Kenapa akhirnya kalian mutusin untuk belum menikah sampai saat ini? Betul usianya sudah usia dewasa ya? Dua berapa? Dua berapa? Iya, oke. Alasannya gitu, kenapa sampai saat ini belum mau nikah? Nggak mau atau pengen atau belum? Satu-satu, jangan rebutan. Nira dulu. Nikah ya, kayaknya aku kalau bisa milih nggak nikah nggak apa-apa nggak sih? Ada trust isu terhadap ayah sebenarnya. Itu yang bikin aku kayak aku nikah nggak ya, karena ada ketakutan tersendiri di dalam diri. Mungkin itu juga belum selesai kali ya sama diri sendiri. Itu sih. Acil. Tapi berarti lu milih untuk nggak nikah nggak apa-apa gitu? Kalau bisa milih kan, tadi gue bilang. Oke. Tapi kalau misalnya di gue pribadian, gue mau nikah. Tapi kayaknya memang ada hal yang belum selesai dari diri gue. Kayak apa ya? Kayak gue ngerasa kayak nggak cuman gue atau Nira ataupun teman-teman yang lagi nonton YouTube-nya Trian sebenarnya pengen nikah, cuman memang ada hal yang ditakutkan. Kayak dari buku lu nih yang kita baca, ayah ini arahnya kemana ya, ternyata in case-nya adalah banyak anak perempuan yang memang takut menikah karena takut ketemu pasangan kayak ayah, karena kita nggak sekuat ibu Yan gitu. Bahkan kalau keluargaku tuh ya lebih kayak ya udah terserah kamu. Ibuku tuh cuma jadi pesan kayak nggak apa-apa deh kamu nikah telat asalkan kamu nggak ngerasain apa yang ibu rasain gitu. Jadi kayak apa ya, yang perlu diubah sebenarnya dari konten-konten aku sama Nira itu, aku tuh pengen ngasih tahu teman-teman kayak nikah telat itu nggak apa-apa, yang nggak boleh tuh yang nggak nikah. Jadi mindset itu yang perlu dirubah, kayak nggak apa-apa nikah telat, sembuhin dulu diri kalian. Kalau kalian ngerasa kayak kalian belum pantas untuk dapetin siapapun, karena aku juga nonton YouTube-mu, kayak kalau kita pengen dapetin yang tepat, kita juga harus tepat untuk orang lain. Jadi sambil kita bertemu dengan orang yang tepat, ya perbaiki diri kita untuk bisa tepat buat orang lain gitu sih Yan. Oke, bagus banget lagi. Sedih banget gitu kan. Turut berduka ya buat kalian. Terus kalau misalkan berarti sebenarnya mostly lebih ke ada hal yang belum selesai atau ada luka yang belum sembuh, makanya akhirnya kalian milih untuk ya udah deh kayaknya emang belum waktunya aja gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya ditinggal nikah atau mungkin ngerasain dia udah akad dari pagi? Siapa yang udah, kalian berdua? Nira. Tapi kayaknya beda deh. Oke, dari Nira ya karena udah pernah ya. Apa yang lo rasain waktu itu? Waktu ngerasain dia udah akad tadi pagi. Ini gak pernah gue ceritain ke siapapun sih. Itu tahun 2019 dulu waktu gue awal di Jakarta. Gue tuh itu balikan sama mantan gue. Dia tuh bilang ayo kita perbaiki sama-sama, kita mulai bareng-bareng kata dia. Nah, nanti kita bakalan nikah. Lu tahu apa yang terjadi? Dia tuh kan kita sama-sama merantau. Dia tuh tiba-tiba pergi pulang kampung. Gue kira ayahnya tuh lagi sakit. Ternyata gue dapat undangan dari temennya. Dia nikah. Sakit banget. Dari situ gue sampai berhenti kerja seminggu untuk sembuhin diri, nenangin diri. Itu sumpah sakit banget. Gue nggak ngerti caranya sembuhnya tuh kayak mana ya. Terus akhirnya gue minta kepastian dong dari dia. Lu kenapa tiba-tiba nikah? Terus selama ini kita apa? Sakit banget.
Jadi sebenarnya bukan hubungannya itu belum selesai. Yang nggak sopan kan masih ada hubungan tapi tiba-tiba dia nikah nih. Dan lu tiba-tiba dadakan dapat kabar itu. Masalahnya hubungannya udah selesai atau belum? Lu sama dia itu. Dan setelah menikah, after menikah seminggu, dia baru ngabarin gue, maaf ya Nir soal kemarin, maaf atas hubungan yang kemarin, kita sebenarnya nggak ada apa-apa. Wow. Apa? Iya, itu jadi tanda tanya besar dari gue. Terus, lu selama ini apa? Lu anggap gue apa? Kita bukan umur yang 17-18 tahun, kita udah siap untuk berumah tangga. Tapi itu yang bikin gue kesel itu sampai sekarang. Dia tuh selalu nunjukin diri dia sama istrinya, bahkan sampai sekarang dia tuh selalu ganggu gue. Kalau lu belum selesai, kenapa harus sama orang lain? Iya juga ya. Dia udah akad tadi pagi. Dan itu dari sudut pandang orang yang udah ngalamin. Kalau misalkan dari lu yang belum ngalamin dan one day lu udah oke, gue ini nih orangnya nih, tapi tiba-tiba dia akad, apa yang bakal step-step apa yang bakal lu laluin gitu loh untuk ngelewatin hari itu gitu. Oke, karena shock sih gue denger ceritanya, karena gue gak pernah tahu itu gitu kan. Dan sebenarnya gue juga pernah ditinggal nikah sih kan. Cuman bukan karena case-nya tuh bukan karena ada orang lain atau apa, tapi memang kesalahannya ada di gue. Karena kehilangan peran ayah itu tadi, gue ngerasa kayak siapapun yang hadir dalam hidup gue tuh gak pernah cukup, karena gue takut kehilangan. Akhirnya orang-orang yang sayang sama gue tuh memilih untuk gak bisa lanjut sama gue. Akhirnya dia memilih perempuan yang memang siap untuk dinikahi dan melanjutkan hidup bareng-bareng gitu loh. Sampai ya udah, gue juga bingung gitu kan, karena gue juga tidak bisa menjanjikan rumah kepada orang itu karena gue ngerasa gue belum selesai. Bahkan momen ditinggal nikah itu nggak terlalu nyesek di gue, karena gue ngerasa case-nya adalah di gue, problemnya di gue gitu. Dan yang sebenarnya kenapa bisa move ke Jogja, Yan, ini mungkin kalau orang yang nonton, kita tuh sempat menikah di tahun ini tapi gagal karena gue ngerasa kayak gue belum selesai sama diri gue. Akhirnya gue melukai banyak orang, akhirnya gue melukai satu keluarga yang sebenarnya baik banget sama gue. Jadi kalaupun memang kamu sama keluargamu nonton, aku minta maaf atas hal-hal yang mungkin kamu sudah menaruh ekspektasi lebih kepadaku. Tapi maaf banget karena aku ngerasa aku belum selesai sama hal itu. Aku takut kehilangan, Yan, karena aku tuh nggak tahu bagaimana caranya dicintai hebat oleh orang. Karena yang didapetin aku dari ayahku adalah sebuah kehilangan. Jadi kalau pengen nikah, aku pengen banget gitu. Dan sebenarnya udah di titik legowo pada saat ngedengar. Aku tuh nggak tahu dia udah sama siapapun sekarang, karena di akses aku tuh di blok gitu. Jadi aku nggak tahu dia sama siapa. Kalaupun memang nanti kamu ketemu sama seseorang yang menghargai kamu dan mencintai kamu selayaknya kamu mencintai dia, bahagia terus. Dan maaf, kamu harus ketemu orang kayak aku. Doain juga aku bisa sembuh dengan diri aku dan aku bisa melanjutkan hidupku ke jenjang yang lebih serius. Karena aku pengen banget nikah. Aku pengen ngebayangin anak kecil panggil aku dengan sebutan ibu. Kalau kalian pernah ada cerita tentang itu atau enggak? Kalau misalkan ada, kita pengen baca banget. Kamu boleh tulis di kolom komentar tentang ngadepin dia udah akad tadi pagi. Tapi yang ada di pikiran gue adalah gimana ya rasanya seseorang yang menjadi pasangannya dan ternyata dia tuh nyakitin hati wanita lain gitu. Siapa namanya? Kayaknya pengalamanku banyak banget ya. Gitu. Sampai trust issue gitu kan. Iya. Dan si perempuan ini masih stalking gue, padahal dia udah punya anak sama si mantan gue, mantan HTS maksudnya. Ya itu. Tapi emang benar ya, kita yang sebagai seseorang yang haus kasih sayang, kita tuh selalu mencari sosok orang dan kita pengen dapat kasih sayang itu. Sampai kita ngerelain apapun demi dia. Pernah nggak lo ngalamin itu? Ini lo laki-laki ya, Yan ya? Gue juga ada agak insecure gitu loh, kayak dia ngapain ya nggak mau sama gue, karena kan
gue bukan orang yang berada gitu maksudnya. Lu nih POV dari laki-laki, seumpamanya lu dapet pasangan perempuan yang emang dia di bawah lu gitu, ataupun dia kayak iya itu apa menurut lu? Maaf banget ya, rumahnya jelek gitu. Apa masukan dari lo? Lu nerima itu apa enggak gitu maksudnya? Enggak ini ya, bukan itu sih, karena buat beberapa laki-laki itu mereka punya standarisasi sendiri-sendiri gitu loh. Entah mungkin ada yang ngelihat dari fisiknya, entah yang mungkin ada yang ngelihat dari kecerdasannya atau behaviornya perempuan itu. Kalau di gua adalah laki-laki yang mencari ngelihat cewek itu cantik dari isi kepalanya gitu loh. Kira-kira nih perempuan bisa nggak ya kalau misalkan gua ajak hidup bareng, kira-kira nyambung nggak ya sama isi kepala gua yang gua tahu gua rumit gitu loh. Jadi kayaknya gua harus cari perempuan yang emang bisa ngurai kerumitan-kerumitan di kepala gua gitu loh. Dan kalau misalkan once gue dapet seseorang yang seperti itu, tapi dalam rezeki dia belum terlalu bagus, lah itu kan tugas gue. Lah itu kan tugasnya laki-laki gitu loh. Gimana si laki-lakinya ini mau nggak ngebawa perempuan ini narik di hidup lu, dan mungkin lu mau kasih dia bahagia atau enggak gitu loh. Lu mau mencukupi hidup dia atau enggak. Karena menurut gue kalau misalkan masalah finansial setara atau enggak setara itu bisa diusahakan kalau kita udah sama-sama. Jadi ya kalaupun misalkan waktu itu lo kalah karena lo kurang gitu kan, ya bukan apa ya, ya untungnya lo nggak jadi sama dia sih gitu loh. Untungnya lo nggak jadi sama dia, karena bayangin ketika lo jadi sama dia dan dia adalah laki-laki yang ngelihat perempuan dari materi, sesakit apa ke depannya, sesusah apa anak-anak lo nanti gitu loh. Gitu. Ini kan seru nih ya obrolannya, kan selama ini kalau kita konten as perempuan gitu, kali ini ada cowoknya gitu. Karena dari berbagai hal sakit yang mungkin kita rasain, kita kan jadi takut untuk nikah gitu ya. Kayak takut untuk nikah, karena Nira tuh takut nikah karena Nira punya trust issue. Gue juga sama gitu, karena kita adalah perempuan rumit juga Yan. Tapi pandangan lu sebagai seorang laki-laki nih, ngelihat kita yang udah deh soal cinta nanti dulu, karena kita percaya cinta berkualitas itu datang dari perempuan yang bervalue gitu. Dan sebagai laki-laki ngelihat perempuan yang independen, bentar cari duit, itu juga bisa jadi satu alasan gak sih kita juga susah untuk dapetin cowok atau pasangan gitu? Gue suka ngelihat perempuan independen, suka ngelihat perempuan yang mandiri, yang dia bisa survive untuk diri dia sendiri. Dan once ketika gue harus dapet perempuan yang seperti itu, gue bakal bilang kamu gak perlu capek-capek sendirian, atau kalau kamu tetap pengen independen kayak gitu, jangan sendirian lagi, aku temenin boleh nggak? Gitu. Itu yang gue cari laki-laki seperti Andi itu. lagi-lagi kayak gini. Oh, ya. iya, Udah nikah gitu. Andi lu bukan temen gue, kayaknya gue udah jadian sama lu deh. Tapi karena gue dulu pernah ngerasa gue red flag banget dalam hubungan, dan kayaknya gue ngerasain sesuatu yang buat orang sakit di sekarang gitu. Sekarang gue disepelein sama satu manusia gitu. Gue udah kecintaan nih sama manusia ini, ternyata gue disepelein gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue terima dulu hal-hal yang pernah gue lakuin gitu. Tapi jujur gue pengen ada titik gue nikah sih gitu. Nggak tahu kapan gitu. Lu sadar nggak itu karma dari orangnya? Iya, makanya gue tadi bilang, kayak gue memperbaiki diri gue juga tuh kan. Kayak gue harus cari uang sendiri, gue harus settle dengan diri gue sendiri. Apakah itu menjadi satu trouble untuk pria mendekati wanita, kayak gue takut sama cewek yang pintar cari duit, takutnya nanti gini gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak pandangan gue adalah ketika gue mencoba untuk memperbaiki diri gue dengan cara apa ya, kayak trying untuk bisa settle dengan diri sendiri, gue ngerasa kayaknya someday bakal ada satu laki-laki yang jatuh cinta dengan bagaimana cara gue bertahan hidup sih. Gue ada pertanyaan buat lo orang dua. Jadi dia ya. lanjut. Nah, gue punya pertanyaan nih buat lo orang dua. Seumpamanya, semisalnya lu belum settle nih sama keuangan lu seumpamanya, atau keadaan lu lah, tapi ada laki-laki atau dan perempuan yang udah kayaknya lu ngerasa gua udah jodoh nih kayaknya sama dia,
gue pengen nikah deh, apa yang lo lakuin terutama? Apa dulu nih? Lo ngejar karir dulu kah atau menikah dulu sambil ngejar karir? Muncul gak? Gue dulu. Masih lama maksud gue. Iya paham gue. Tapi dari pertanyaan Nira, gue sih percaya ya, Nir, bahwasannya kalau udah ketemu jodohnya, semua tuh bakal satset sih kalau kata gue. Kayak semesta tuh bekerja, yang tadinya takut nikah jadi nggak takut nikah, yang tadinya penuh keraguan jadi 100% dia yakin untuk menikah gitu loh. Jadi menurut gue, ya itu tadi, gue tidak mencari, karena lagi-lagi gue ngeliat podcast lo. Semakin kita mencari, semakin kita nggak bisa dapetin apa-apa. Jadi ya udah gue fokus sama diri gue. Ketika nanti gue udah bagus, udah nice nih gitu, pasti Tuhan bakal kirimin satu laki-laki yang mungkin bisa membersamai gue sampai kita udah sama-sama gak ada sampai punya anak gitu. Jadi kalau ditanyain misalnya pilih karir dulu atau pilih laki-laki yang siap untuk nikahin lo, ya nikah lah, masa gak nikah. Gue juga mau ciuman Yan. Kalau gue sih, karena aku pernah ngerasain itu lagi, aku pernah ngerasain kehilangan karena akhirnya aku milih karir. Oh iya, gue tahu ya nemenin dia. 2 tahun kan. Gue nemenin dia. Akhirnya ya apa ya? Mungkin itu salahnya di gue adalah gue ngelewatin dia. Salahnya di gue adalah gue akhirnya milih ego untuk diri gue sendiri. Gue milih ngelanjutin mimpi gue. Dan ketika dia minta kepastian gitu, kayak aku gak bisa kasih gitu loh waktu itu. Ada nyeselnya tapi ada enggaknya gitu loh. Nyeselnya dulu karena aku mikirnya, gimana kalau ternyata kemarin itu jodoh gue. Iya, gue tuh takutnya kayak apa ya, sekarang tuh dikasih sulit, dikasih jauh banget dari jodoh, apa yang kemarin jodoh gue ya. Gue tuh mikirnya kayak gitu. Dan kalau misalkan enggak, nyeselnya adalah gue itu tuh jadi amunisi buat gue untuk menjadi versi gue yang lebih baik lagi. Kayak walaupun jeleknya adalah gue pengen buktiin sama dia bahwa lo salah pilih laki-laki. Itu jeleknya, karena jadinya kayak gue punya dendam buat balas dendam gitu kan. Tapi baiknya adalah ternyata versi terbaik dari diri gue justru keluar gara-gara dia. Versi terbaik dari diri gue itu bisa muncul karena gue kehilangan dia gitu loh. Jadi ada terima kasihnya juga, kayak makasih waktu itu lo gak milih gue, karena akhirnya gue bisa jadi jauh lebih baik karena kehilangan lo gitu loh. Gitu, jadi kayak ada enaknya ada gak enaknya gitu. Tapi ya dari versi perempuan nih, kenapa perempuan itu minta kepastian sama laki-laki? Karena gini Yan, kebanyakan perempuan adalah dia menikah ketika bertemu dengan laki-laki yang siap menikah. Makanya kebanyakan perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Karena kadang laki-laki yang dia cintai itu tidak siap untuk menikah. Makanya kebanyakan perempuan menikah dengan laki-laki yang siap. Mungkin salah satunya dia gak sih? Mungkin salah satunya dia, akhirnya dia menikah sama orang yang tidak dia cintai. Karena bahkan di H-1 itu dia masih pengen ketemu sama gue. H-1 ketemu akad, akhirnya ya karena gue mikirnya ini kayak terakhir kali deh gue ketemu sama dia dan gue ketemu keluarganya. Dan di hari H-1 itu gue lebih banyak ke maaf kalau misalkan belum bisa memenuhi ekspektasi kalian, karena mungkin gue udah bawa anakmu terlalu jauh sampai pada akhirnya dia nggak bisa lepas dari gue. Dan waktu gue diizinin buat ngobrol sama suaminya tuh, kayak justru suaminya tuh nanya ke gue, dia sukanya dikasih apa, dia sukanya di treat kayak gimana gitu, dia orangnya kayak gimana. Karena beneran clueless banget laki-lakinya itu, karena mantan gue bilang kayak bahkan sampai usia pernikahannya itu 1 bulan lebih, perempuannya itu masih sering ngubungin gue, masih sering nyariin gue. Dan dia bilang ke suaminya kayak, sebenarnya aku belum ada rasa sama kamu, sebenarnya aku belum ada apa-apa sama kamu. Dan kayak aduh, nggak gitu loh, nggak salah banget ketika lu bikin suami lu sakit hati banget, itu sih pasti. Dan gue nggak bisa rasain apa jadinya jadi laki-laki yang gue dipilih karena emang dia harus milih gue, bukan karena dia cinta sama gue.
karena emang lu harus nikah sama gua. Bayang lagi sakitnya gimana, kayak apa ya, kayaknya posisi sama-sama sakit nggak sih Yan? Kayak dari pihak lu juga sakit, dari pihak dia juga sakit, dari si ceweknya juga sakit. Tapi sebenarnya nggak ada yang jahat di antara kalian. Yang jahat adalah keadaan. Setuju nggak? Sedih gue. Sedih ya? Sedih. Lu bingung gak sih siapa yang paling sedih di antara gua, mantan gua sama suaminya? Kira-kira siapa yang paling sedih? Suaminya lah. Suaminya kenapa coba? Karena dia berusaha dicintai sama orang yang nggak cinta sama dia. Lu kan lo pernah pasti kayak gitu. Capek tahu, capek, sakit, mau gak berusaha lagi, tapi gimana ya, udah nikah gitu kan. Itu sih. Tapi kalau POV gue sebagai seorang istrinya, dia juga sakit ya, karena dia mencoba hidup dengan seorang laki-laki yang tidak dia cintai, dan dia berpura-pura untuk menyenangkan orang itu, tapi dia nggak hidup di rumah itu. Nah, ini kan tuh POV dari suaminya, POV dari sebagai istrinya tuh, semuanya sama-sama sakit. Sakit banget lah gitu. Pakai ditanya gitu kan. Sakitnya tuh lebih ke kayak kenapa ya keadaan jahat banget gitu loh, kenapa nggak bisa nunggu sebentar gitu loh, kenapa nggak kasih aku space buat buktiin semuanya gitu loh, kenapa harus seburu-buru itu gitu loh. Yang apa ya, sialnya tuh kayak kenapa waktu itu lebih ke keselnya tuh ke diri sendiri, kayak kenapa waktu itu gue nggak punya uang, kenapa waktu itu gue belum settle sama kerjaan gue, dan kenapa waktu itu gue takut. Karena permasalahan paling besarnya adalah karena waktu itu gue takut. Gue belum punya kerjaan, gue masih baru selesai kuliah, dan gue belum belum jadi orang yang cobain semua, banyak gagal gitu loh. Jadi ketika gue nikah sama dia, gue takut malah nikah gue yang gagal. Tapi emang gue setuju sih sama statement itu. Kayak daripada kita gagal sama orang lain, mendingan kita gagal dulu sama hidup kita gitu. Sampai kita ada di fase yang benar-benar ya udah, kita cukup sama kegagalan kita dan kita siap untuk kehidupan yang lebih serius lagi. Dan kayaknya after dari dia tuh lu nggak sama-sama siapa-siapa lagi nggak sih? Kayak yang bener ya gitu. Lu juga? Sama dia sama siapa? Siapa coba? Ada. Kita nggak bisa spill di sini. Tapi lu jahat ya, lu kalau mau sama perempuan lagi lu kasih kepastian, jangan ninggalin gitu aja. Kalau lu udah nggak mau sama dia, bilang. Tahu lah yang gua maksud. Oke, never mind. Kita back to the topic. Tapi kalau misalnya ngomongin soal nikah nih, kalian nggak apa-apa nggak kalau nikah di atas 30 tahun? Nggak apa-apa banget, asalkan sama orang yang tepat. Gue mah kagak masalah, gue laki. Gue laki. Iya sih, bener gitu ya. Iya sih. Nggak apa-apa banget gitu ya. Iya sih. Salam kenal mulu, capek salam kenal. Ini gue Nira, kenapa gue harus di Jogja, itu capek jelasinnya. Tapi lu nggak ngejelasin kalau lu guru olahraga. Jelasin sih, gue bilangnya guru olahraga. Nice. Ya gitu deh kalau ngomongin soal nikah, karena overthinking paling parah itu adalah soal nikah Yan. Ini salah satu alasan pada ngerantau ini kan gara-gara menghindari kalimat kapan nikah gitu loh. Dan itu muak sekali. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya cerita yang sama, pernah ngerasain ditinggal nikah, atau mungkin lagi struggling banget sama soal perasaan, nanti jodoh gue siapa ya, nanti pasangan gue siapa ya, kira-kira orang ini cocok gak ya sama gue. Kita pengen dengerin cerita versi kalian, dan mungkin udahan kali ya gitu kan. Iya, kalau kalian penasaran, tungguin aja. Kalau misalkan kalian mau request part 2, kalian boleh banget tulis aja di kolom komentar. Dan terakhir deh, ada closing statement gak kalau dari kalian berdua? Lu dulu. Oke, lagi mikir dia. Apa ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi ada di fase umur sudah tua tapi belum jadi apa-apa dan belum bertemu dengan jodohnya, nggak apa-apa banget, lakuin apapun yang buat kalian bahagia dan terus perbaiki diri, karena kita nggak tahu hal yang kita lakuin ternyata berdampak pada jodoh kita nanti, dan mereka bisa jatuh cinta sama apa yang kita lakuin. Jadi terus cari bahagia kamu. Dunia terlalu luas kalau hanya menangisi hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang sudah hilang. Kalau dari gua, jangan berjuang sendirian.
Kalau orang itu nggak mau sama lu, tinggalin. Simple but statement ya. Apa ya kalau dari gue terakhir, menikahlah kalau emang kamu udah siap jadi suami, siap jadi istri, dan yang paling penting siap jadi orang tua. Karena mungkin di sekitar kita atau mungkin kita sendiri, mungkin di antara kita banyak anak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya mereka juga belum siap menjadi orang tua. Mungkin mereka lahir dari banyaknya trauma yang belum selesai dari kedua orang tua mereka, sampai pada akhirnya traumanya harus berlanjut dan lahir berkali-kali. So kalau misalkan kalian belum selesai, kalau misalkan kalian belum sembuh, kalian belum bisa jadi rumah untuk diri kalian sendiri, gimana caranya kamu bisa jadi rumah juga buat orang lain. Nice kan? Oke, terakhir aku Trian, terima kasih sudah bertahan dan